Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Orang benar atau orang fasik? Firman Tuhan hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Dinyatakan dalam ayat ini, orang benar disamakan dengan orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang fasik disamakan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan menegaskan kepada umat Israel perjanjian lama saat itu, bahwa pada akhirnya akan ada perbedaan yang jelas dan tegas pada saat Tuhan selesai berperkara dengan mereka. Pada akhirnya, bagi orang benar akan terbit terang, surya kebenaran, disertai kesembuhan dan kegirangan. Sedangkan bagi orang yang tidak beribadah akan terkapar menjadi abu tak berdaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masuk kategori manakah kita? Orang benar atau orang fasik? Orang yang beribadah kepada Allah atau tidak? Apa perasaan kita jika orang yang tidak suka beribadah itu adalah diri kita, keluarga kita, atau salah satu dari anggota keluarga kita? Kata Tuhan, akan ada bedanya antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Salah satu bedanya adalah tertulis pada Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Inilah bedanya. Orang yang beribadah akan dikasihi Tuhan seperti seorang bapa yang menyayangi anaknya yang suka melayani bapanya. Orang yang tidak setia beribadah karena dianggap fasik, yaitu tahu kebenaran dan kehendak Allah tapi tidak melakukannya, bahkan memberontak, maka dia akan mengalami banyak hajaran dan hukuman akibat dari kefasikannya. Bayangkan seorang yang tahu apa yang kita larang, tetapi orang itu mengabaikan aturan yang kita berikan, bahkan melakukan hal yang tidak kita harapkan. Apa perasaan kita? Tentu bisa saja kita marah, sedih, tidak suka, dan lain-lain. Itulah perasaan Tuhan kepada orang yang tidak beribadah sesuai perintahnya, sebab ia membuat hati Tuhan berduka, bahkan bisa menimbulkan kecemburuan Tuhan. Mari awasi kelurusan motivasi dan cara ibadah kita. Di posisi manakah kita? Kita butuh bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar betapa Engkau sangat mengasihani saya, sehingga sudah sepatutnya lah saya beribadah dengan setia dan penuh hormat kepadamu. Saya menyadari seringkali saya mengabaikan ibadah. Saya lebih mengutamakan hal yang tidak berkaitan dengan ibadah kepadamu. Tolong saya ya Bapa, agar saat bekerja, saat melakukan kegiatan saya sehari-hari, semua itu saya lakukan dengan motivasi beribadah kepadamu dan menghormati pribadimu melalui perkataan dan perbuatan saya. Tolonglah saya ya Bapa, agar saya dan keluarga setia dan hormat dalam beribadah kepadamu. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati saya dalam segala aspek kehidupan saya, sebab janji-Mu adalah mengasihi umat yang beribadah dengan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.